Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kaum yang Allah kisahkan dalam surat Yasin. Di kalangan ulama terdahulu dan kemudian dikenal bahwa kaum yang Allah ceritakan pada surat Yasin berasal dari negeri Antokia, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, Ka'bah al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih. Namun pendapat ini kurang tepat, karena justru kota Antokia adalah kota pertama yang menyatakan keimanannya kepada Isa al-Masih ketika beliau mengirim utusannya ke negeri tersebut. Di samping itu, negeri tersebut tidak dibinasakan. Padahal negeri yang Allah kisahkan dalam surat Yasin tersebut dibinasakan. Akan tetapi ada juga kemungkinan bahwa negeri Antokiyah pada zaman dahulu dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala akibat pendustaan mereka terhadap para rasul. Kemudian setelah itu dibangun kembali. Kemudian pada masa Isa al-Masih mereka beriman kepada utusan yang beliau kirim kepada mereka. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisahnya Allah sebutkan bahwa dia mengutus 2 orang rasul kepada penduduk negeri tersebut, namun mereka mendustakannya. Kemudian Allah utus lagi 1 orang rasul untuk menguatkan dakwah mereka. Setelah itu ketiganya berdakwah dan menyatakan bahwa mereka adalah utusan Allah, namun kaum negeri tersebut mendustakan kerasulan mereka karena mereka menganggap bahwa ketiga makhluk tersebut manusia juga seperti mereka. Para rasul itu menyatakan bahwa tugas mereka hanyalah menyampaikan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Al-Quran Surat Yasin ayat 17. Penolakan penduduk negeri tersebut semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka akan mengancam menyakiti para rasul tersebut apabila tidak menghentikan dakwahnya kepada mereka. Namun para rasul tersebut tetap menghadapi mereka dengan tenang sambil menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami." Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Al-Quran Surat Yasin ayat 18-19. Namun hidayah Allah justru datang kepada orang dari penghujung negeri. Dia langsung mengajak kaumnya untuk mengikuti seruan para rasul tersebut yang membawa petunjuk. Kemudian dia pun mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Al-Quran Surat Yasin ayat 20-21. Diriwayatkan bahwa orang tersebut bernama Habib bin Mirri, seorang tukang kayu. Oleh karena itu dia dikenal juga dengan panggilan Habib An-Najjar, yaitu Habib si tukang kayu. Lalu dia menyatakan secara terang-terangan di hadapan kaumnya agar mereka mendengar bahwa dirinya beriman kepada Tuhannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku." Al-Quran Surat Yasin ayat 25. Diriwayatkan oleh para ahli tafsir bahwa setelah Habib An-Najjar menyatakan keimanannya di hadapan kaumnya, dia dibunuh dengan kejam oleh mereka. Karena itu
sebagai imbalannya Allah memasukkannya ke dalam surga. Setelah dia melihat janji-janji Allah dan kenikmatan surga yang tiada tara, dia teringat dengan kaumnya dan mengangankan kaumnya mengetahui semua yang kini dia ketahui. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Al-Quran Surat Yasin ayat 26-27. Namun ketetapan Allah tetap berlaku bagi kaumnya. Dia mengutus malaikat Jibril kepada mereka, lalu di depan pintu gerbang negeri itu Jibril berteriak sekali teriakan saja. Seketika itu juga seluruh penduduk negeri tersebut mati binasa. Tidak ada satupun yang tersisa. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Al-Quran Surat Yasin ayat 28-29. Demikianlah kisah suatu kaum yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita dan memberikan manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.